Saya ada temen, saya pinjam modal itu ke temen pada saat itu. Temen saya untung deket dari rumahnya ibu asuh juga. Saya pinjam 300.000. Sebenarnya nggak cukup. Tapi kalau saya pinjam banyak itu saya khawatir nanti aku iso gak balik nih. Kalau porsi alhamdulillah dalam sehari itu kita juga naik turun ya. Paling sepi itu ya 200-300 itu paling sepi. Kalau untuk adonan alhamdulillah dalam 1 minggu itu bisa 1 ton, mencapai 1 ton. Iya, 1000 kilo. Iya, Mas. Beliau ditinggal oleh suaminya, meninggal maksudnya ya, meninggal, terus dia juga mengandung. Dia mengandung, wes enggak apa-apa Mbak, jangan sedih. Insya Allah nanti tak bantu. Jadi sampai dia, bahkan sampai sekarang dia bekerja di tempat saya. Saya mau nangis. Dia itu bekerja di tempat saya sampai anaknya sekarang usia sudah hampir 3 tahun ya. Itu yang mungkin Allah itu ngasih rezeki itu dari situ karena saya membantu anak yatim tersebut gitu. Nah, anak yatim mulai dari sejak dia mengandung sampai sekarang itu sudah saya anggap seperti anak sendiri gitu. Kan memang di Islam itu kan keluarkan hartamu untuk anak yatim. Assalamualaikum, saya Dwi Agustina. Saya sebagai pelaku usaha bakso, mereknya Bakso Mimi. Kalau untuk menjadi pelaku usaha bakso sejak tahun 2022, Mas. Saya 2022 saat itu 23. Nggih. Jadi dulu itu kan sebelum saya jualan bakso ini, saya itu jualannya adonan Mas sebenarnya. Saya dulu pas waktu kuliah semester 4, ekonominya kan kurang ya. Dulu pun saya juga kuliah itu masih ikut orang, jadi sambi ngenger gitu istilahnya. Itu di kota, terus saya juga dibiayain dari sana. Tapi karena memang saya itu orangnya nggak berani minta. Misal ada pembayaran apa-apa gini tuh, kalau terlalu banyak saya nggak mau membebani orang gitu. Jadi saya gimana caranya biar saya itu punya penghasilan sendiri walaupun sedikit. Terus alhamdulillah pada saat saya kuliah di dulu IAIN Mas namanya, IAIN Ponorogo, dan untuk saat ini udah menjadi UIN, saya alumni sana. Itu saya dapat mata pelajaran kewirausahaan. Di situ saya belajar jualan karena memang dari kampus itu diwajibkan kita itu punya skill. Maksudnya kita disuruh berdagang kayak gitu. Saya pertama itu jualan nasi bungkus kayak gitu, ngambil dari tempat orang kan. Karena saya kalau masak sendiri itu waktunya yang nggak ada kan karena ikut orang itu tadi. Nasi bungkus itu dari temen, dari tetangga. Terus tak jualin dari harga 4.000 saya jual 5.000 di kampus. Saya titipkan di kantin-kantin dan alhamdulillah itu juga per hari saya bisa ngantong itu 50.000 itu. Dan lumayan juga kan. Jadi pagi gitu saya langsung nganter ke kantin, pulang kuliah gitu saya ngambil, laku berapa, kadang juga nggak habis. Tapi nggih, saya titipkan itu ke panti. Soalnya saya kasihan kalau saya kembalikan ke teman saya. Soalnya kan teman saya pun juga sama-sama kita itu berjuang gitu. Jadi dulu saya itu kan memang benar-benar dari anak yang nggak punya gitu. Maksudnya orang tua ekonominya kan memang kurang. Jadi dulu itu saya sekolah SMP, setelah itu lulus, saya ikut orang. Karena saya kepingin lanjut ke SMK, cuma nggak ada biaya, akhirnya saya ikut orang. Terus habis itu sampai saya kuliah ikut orang itu Mas. 3 sama 4, 7 tahun. Dulu itu kalau mau makan bakso itu beli 5.000 gitu ya. Itu dibagi sama saudara-saudara, kan ada 3 bersaudara, belum sama mbah sama bapak. 5.000 itu kita ngambilnya cuma sedikit, ya Allah, dapatnya kan pentol cuma 5, itu sudah alhamdulillah. Kadang cuma dapat 3 karena saking memang bakso itu kan mahal gitu kan ya. Akhirnya saya bisa jualan bakso seperti ini dengan kualitas rasa yang insya Allah banyak peminatnya gitu. Terus harganya juga murah gitu. Saya bersyukur saya bisa istilahnya memberikan kepuasan tersendiri gitu loh oleh pelanggan, untuk pelanggan. Jadi memang berangkat dari nggak punya apa-apa gitu. Saya semangat itu tadi Mas. Jadi semangat ingin belajar, semangat ingin cari ilmu. Terus kalau kamu kepingin sukses, kalau kamu pengen berhasil, itu jangan diam aja gitu.
Kalau menurut saya nggih, saya pribadi, kalau kamu ingin merubah masa depanmu, ya kamu harus bergerak, jangan diam gitu kalau saya Mas. Jadi sejak dulu itu harus mengubah pola pikir lah kalau menurut saya. Dari yang usia masih kekanak-kanakan, nggak apa-apa lah, saya hari ini itu sedih, nggak apa-apa, hari ini saya berjuang. Tapi nanti insya Allah aku pasti merasakan hasilnya, kayak gitu saya. Saya dulu jurusan ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Terus saat itu masuk ke semester 5 juga masih ada kewirausahaan 1, 2, 3 gitu kan Mas. Terus melanjutkan ke kewirausahaan kedua. Nah itu saya juga masih jualan lagi. Selain nasi bungkus, saya jualan baju, gamis kayak gitu. Kerudung, kaos kaki, dan alhamdulillah itu agak menurun Mas, tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja. Terus habis itu masuk ke semester 6, itu kan pas pandemi ya. Pandemi saya di rumahnya ibu itu juga kalau siang nggak ngapa-ngapain, nungguin rental aja, dateng sama momong gitu. Terus kalau pas hari Sabtu Minggu itu kan keluarga itu pasti pergi berlibur. Saya nggak ikut, saya di rumah. Terus akhirnya saya kepikiran, oh iya ini misal saya minta tolong ke kakak saya yang punya usaha bakso, tolong ajarin Mas gimana caranya biar aku itu dapat tambahan juga. Soalnya kan kalau pandemi itu kuota internet harus makan banyak juga kan ya buat ngerjain tugas. Terus saya juga, apalagi saat itu saya nggak ada laptop buat ngerjain tugas, jadi harus pinjem ke teman, ke sana kemari. Terus akhirnya sama Mas dibantu, ya Dek tak kasih ini resep, tolong sampean bikin sendiri, sampean pelajari sendiri gitu. Saya pelajari sendiri, saya siapkan semua itu sendiri. Dan sebenarnya saya juga nggak ada modal, belum ada modal saat itu untuk bikin adonan bakso. Dan saya belum tahu seperti apa adonan bakso itu kan ya. Saya ada temen, saya pinjam modal itu ke temen pada saat itu. Temen saya, untung deket dari rumahnya ibu asuh juga. Saya pinjam 300.000. Sebenarnya nggak cukup. Tapi kalau saya pinjam banyak, itu saya khawatir nanti aku iso gak balik nih. Kan modal adonan dalam satu paket itu paling tidak 600 sebenarnya Mas. Belum nanti beli daging, beli ayam, beli tepung, dan bumbu-bumbu yang lain kayak gitu kan. Jadi dari 300.000 itu saya belikan daging cuma 3 kilo. Terus habis itu untuk yang ayam, tepung, bumbu itu saya pinjem dulu ke toko. Istilahnya ngutang ke toko. Terus setelah itu saya ada tetangga depan rumah itu jualan kelontong dan lumayan besar. Terus orangnya itu juga baik untungnya Mas sama saya. Bu, tolong saya kepingin bikin adonan bakso, tolong dibantu. Saya mau hutang dulu, beli tepung, beli bumbu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dibolehkan. Untuk ayam pun saya juga untungnya juga punya pelanggan sendiri kan ya. Jadi ya udah, akhirnya saya juga pinjem ke bapaknya. Nanti kalau sudah selesai udah jadi uang saya kembalikan dan alhamdulillahnya itu Mas. Sebelum saya bikin kan saya juga bikin ini strateginya dulu kan ya. Gimana adonan itu biar bisa laku gitu. Itu saya dulu jualannya di FB. Saya up di grup-grup jual beli kayak gitu. Ada yang minat 1, 2, terus sekali giling itu satu paket. Satu paket itu jadinya kurang lebih pada saat itu sekitar 15 kilo kalau nggak salah Mas ya. Saya lupa. Terus akhirnya masih sisa dan juga belum habis ya. Saya titipkan lah di ibu angkat saya tadi. Terus saya mau nggak mau juga harus jujur kan ya. Dan alhamdulillah diperbolehkan gitu. Itu 15 kilo sehari ya? Iya, tapi kan nggak setiap hari Mas. Jadi cuma pas ngambil waktu longgarnya aja. Kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu. Ngilingnya masih ke orang. Ada punya penggilingan sendiri sekarang? Alhamdulillah. Okay. Dulu itu pas waktu kuliah, itu semester 6, adonan itu awalnya kan sepi ya Mas ya. Terus saya coba promosi terus di Facebook. Alhamdulillah dapat kenalan orang jualan pentol, dapat kenalan orang jualan kayak sampel kayak gitu, terus jualan bakso. Alhamdulillah dari situ kadang juga ini Mas datang ke orang jualan pentol juga. Saya nawarin secara langsung, saya bawa produknya, Pak monggo dicoba, sini saya bawa pentol, terus dicoba, oh enak Mbak ternyata. Terus ini berapa harganya? Mas gini aja Pak, yang penting saya untung. Saya jual murah pada saat itu, harga sekitar 30.000. Padahal modal adonan itu sekitar 28.000 itu. Jadi untungnya cuma 2.000, tapi nggak apa-apa lah, yang penting adonan ini laku dulu gitu.
pada saat semester 6 itu saya fokus jualan adonan. Nah, dibantu juga sama teman-teman KPM. KPM itu kayak KKN gitu loh Mas. Jadi pada saat itu saya masuk ke semester 7, ada kelompok KKN, terus pada saat itu saya mengambil ke arah ekonomi. Jadi saya menggerakkan teman-teman itu, ayo teman-teman kita bikin adonan bakso aja, kita jualan adonan bakso kayak gitu. Jadi pada saat itu saya sama teman-teman bertiga, ada yang bagian nyiapin kayak daging, terus ada yang nyiapin tepung, habis itu ada yang bagian pemasaran. Tapi kalau untuk yang pemasaran kita semuanya sih Mas. Dan alhamdulillah pada saat itu kan juga kan rame-ramenya orang jualan untuk musim 17-an kayak gitu. Dan teman saya itu ada temennya yang jualan juga. Jadi ditawarin. Alhamdulillah saat itu giling 2 kali. Jadi sebanyak 50 kilo. Itu sudah alhamdulillah, itu pertama kalinya giling banyak. Biasanya kan cuma 15 kayak gitu. Itu 50 kilo dan alhamdulillah langsung habis. Jadi untuk keuntungannya itu tadi kita bagi juga bertiga sama teman. Dari situ ternyata usaha adonan itu juga lumayan bisa buat tambahan. Kalau untuk adonan alhamdulillah dalam 1 minggu itu bisa 1 ton, mencapai 1 ton. Iya, 1000 kilo. Iya Mas. Kalau untuk adonan itu saya distribusikan ke warung bakso sama ke bakul-bakul bakso juga. Bakul bakso, bakul pentol, kayak gitu. Jadi saya itu adonan, apalagi kan bahannya itu kita yang premium nggih. Ambilnya yang premium, seperti ayam itu bagian dadanya aja, yang filet gitu, bukan yang campuran sama tulang. Sebenarnya modal itu kan tinggi ya. Gimana caranya biar orang-orang yang jualan itu juga sama-sama untung, tapi rasanya itu juga enak, dan banyak pelanggan yang datang lagi ke bakul-bakul tersebut. Akhirnya saya itu bikin adonannya yang super premium, pakai kualitasnya yang baik, terus alhamdulillah diterima oleh masyarakat, diterima oleh konsumen. Terus saya jualnya itu juga sangat murah sekali. Jadi labanya itu sedikit tapi penjualannya banyak. Biar apa? Biar sama-sama menguntungkan gitu sama para bakul. Dulu itu kan kita 3 bersaudara. Bapak itu cuma seorang buruh tani, karena kalau petani itu kan punya sawah. Dulu bapak kan nggak ada sawah, jadi ngolahin sawahnya orang. Terus dia juga serabutan, jadi biaya saya sekolah sama kakak sama adik itu dari bapak sendiri kan. Soalnya ibu, dia nggak bekerja. Ibu itu sebenarnya kan sakit, mentalnya sakit. Jadi sejak saya kecil, ibu itu mentalnya sakit. Jadi saya itu dibentuk oleh lingkungan menurut saya sendiri. Soalnya bapak juga sering kerja. Terus setelah itu, karena memang saya sama saudara-saudara itu kepingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus berani keluar dari rumah gitu. Jadi kakak juga ikut orang, saya juga ikut orang, dan adik saya sendiri yang di rumah pada saat itu. Kakak sampai SMA aja, kalau saya masih melanjutkan sampai sarjana. Terus setelah itu, di sana pun saya juga, ya sudah tahu sendiri ya Mas ya, namanya nderek, anak asuh. Saya juga sambil kerja di rental mobil, tapi sebagai tukang cuci mobil. Iya, saya sebagai tukang cuci mobil. Kan bapak itu kan dia punya rental, terus kalau nggak salah saat itu 5 mobil. Iya, bapak asuh. Kalau bapak itu kan kalau pekerja sampai malam-malam, jadi yang ngurusin rental di rumah itu saya. Cuma kalau untuk yang ngurusin, misal nanti mobil dibawa si A, si B itu bapak. Cuma yang membersihkan itu kan saya sendiri. Dan di tempat ibu asuh pun selain saya cuma nderek pun saya juga ada kegiatan yang lain juga. Jadi alhamdulillah selalu ada kesibukan. Ibu juga punya usaha catering. Jadi sedikit banyak saya juga belajar dari situ kan. Ya ikut menghandle juga. Oh jadi seperti ini cara melayani customer. Oh seperti ini cara menghandle pekerjaan gitu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah buka cabang 5 tempat kita Mas, untuk yang Ponorogo Madiun. Jadi saya itu selain jualan bakso juga jualan sempol yang frozen, terus pentol bakso sama tahu bakso juga ada barangnya Mas, nanti monggo pinarak ke warung. Bakso jumbo, yang uniknya di bakso meme itu bakso jumbonya. Jadi dulu saya juga pusing dulu itu gimana caranya pas saya buka bakso ini biar rame. Dulu kan
Saya pas waktu KKN itu kan cuma berapa bulan gitu, soalnya kan pandemi, terus selesai. Saya pun juga kena virusnya COVID saat itu, jadi saya dipulangkan. Terus saya di rumah juga ngapain. Terus akhirnya alhamdulillah selang 2 minggu udah sembuh. Itu saya berangkat giling lagi dengan modal pas-pasan. Saya jualan adonan, ngumpul dikit. Saya minta tolong sama bapak. Sama bapak, Pak minta tolong bikinkan warung kecil-kecilan. Terus kakak saya juga pulang pada saat itu bikin warung bakso di sini. Akhirnya ya udah kotak kecil Mas, cuma 2 kali 3 meter, kalau nggak 2 kali 2 ya saat itu, kecil banget, masih beratap terpal. Yang beli itu masih 1, 2, kok kalau kayak gini terus bisa-bisa nggak jalan gitu. Terus akhirnya ya wis lah, bismillah, nggak apa-apa lah, kita jual harga murah gitu. Saat itu kita jualnya cuma 5.000. Cuma 5.000, terus dapat pentolnya yang banyak, kualitas produknya kita tingkatkan. Jadi adonannya itu bukan nepung, tapi full daging gitu. Jadi tepungnya cuma sedikit, dagingnya banyak, dan alhamdulillah dari situ, dari mulut ke mulut, orang-orang pada tahu. Terus yang kedua, saya dulu ngadakan kayak challenge, makan bakso hampir 1 kilo dulu itu. Itu kalau habis nanti dapat fee gitu. Padahal saat itu saya nggak tahu nanti fee-nya itu dapat dari mana gitu. Cuma untuk menarik perhatian orang-orang, perhatian konsumen, biar pada datang, biar bisa merasakan bakso saya gitu. Jadi ya itu tadi, saya bikin strategi yang seperti itu. Terus dari situ bakso saya tak bikin agak besar, terus saya jual harga murah, kemungkinan ini nanti bisa menarik pelanggan. Terus akhirnya sampai saat ini bakso Meme itu terkenal dengan bakso jumbonya Mas, alhamdulillah. Dulu itu saya juga warung itu masih, ya Allah, sangat-sangat sedih gitu Mas lihatnya, soalnya pas waktu hujan kan banjir kan ya Mas, kursi itu sampai masuk ke tanah gitu, duduk itu sampai melelep ngonten. Kalau untuk yang Ponorogo Madiun itu saya Mas, tapi kalau untuk yang Sidoarjo, Batu itu kakak-kakak saya sendiri. Jadi bakso Meme itu ada di 4 kota berarti ya. Ada yang pusatnya itu di Sidoarjo punya kakak, terus yang kedua itu ada di Batu Malang, terus yang ketiga itu ada di Ponorogo sini, dan yang keempat ada di Ndolopo Madiun. Kalau di Ponorogo itu di Sampung sini, terus di Semanding Sumoroto, di Balong, sama di Pondok Gontor, Melarak gitu. Jadi ada 4 cabang untuk di Ponorogonya. Kalau porsi alhamdulillah dalam sehari itu kita juga naik turun ya. Paling sepi itu ya 200-300 itu paling sepi. Kalau untuk cara jualannya itu saya pakai akad jual beli yang Ridho sama Ridho. Jadi misalkan ada takol, Mbak ini kok mahal sekali, kira-kira nanti nyucuk apa enggak, kayak gitu ya. Ya udah Pak, mampunya jenengan beli berapa, uangnya ada berapa. Saya bahkan pernah seperti itu Mas. Saya cuma ada uang segini, terus saya hitung, oh nggak apa-apa lah, HPP saya segini, saya masih untung segini, nggak apa-apa saya jual. Jadi untung per kilo cuma 3.000 itu pun saya pernah, karena saya ingin membantu orang tersebut. Ada satu momen pas saat itu tetangga saya sendiri, karena beliau ditinggal oleh suaminya, meninggal maksudnya ya, meninggal, terus dia juga mengandung. Ya ini bukan riak ya Mas, cuma ini tuh seperti balasan mungkin ya sama Allah. Dia mengandung, wes enggak apa-apa Mbak, jangan sedih, insya Allah nanti tak bantu. Jadi sampai dia, bahkan sampai sekarang dia bekerja di tempat saya. Saya mau nangis. Dia tuh bekerja di tempat saya, sampai anaknya sekarang usia sudah hampir 3 tahun ya. Itu yang mungkin Allah itu ngasih rezeki itu dari situ, karena saya membantu anak yatim tersebut gitu. Nah, anak yatim mulai dari sejak dia mengandung sampai sekarang, itu sudah saya anggap seperti anak sendiri gitu. Kan memang di Islam itu kan keluarkan hartamu untuk anak yatim dan lain sebagainya itu ya Mas ya. Terus saya fokuskan untuk anak tersebut, dan alhamdulillah Allah itu kayak ngasih rezeki itu gerocok gitu Mas. Masya Allah. Saya usaha di sini, alhamdulillah berhasil. Saya buka kemitraan di sini, alhamdulillah jalan. Terus
sampai sekarang. Dan alhamdulillah para reseller kan saya punya reseller ya Mas ya, di kecamatan, setiap kecamatan itu ada resellernya yang ngambilin adonan bakso dan mereka juga selalu habis. Jadi Masya Allah sekali gitu. Allah itu ngasih kemudahan karena mungkin saya membantu tetangga saya itu tadi. Selain itu, saya juga memanfaatkan media sosial. Jadi seperti yang pertama itu Facebook ya Mas ya, di Facebook. Terus yang kedua itu di TikTok. Untuk saat ini saya lebih fokus ke TikTok daripada Facebook. Mungkin karena akun saya itu tenggelam mungkin ya, karena saya sudah jarang ke up. Terus ya udah saya sudah beralih ke TikTok dan alhamdulillah saya fokusnya ke bakso Mas. Kontennya itu konten yang bakso, bukan adonan. Karena kan uniknya itu saya mengambil bakso itu besar gitu, terus harganya sangat terjangkau, rasanya pun juga insya Allah enak. Terus saya juga kasih garansi apabila nanti kalau nggak enak, itu gratis gitu. Ini misal makan bakso, kecewa gratis gitu. Jadi semakin kesini, oh konsumen berpikir, ternyata ini pasti enak, soalnya kecewa gratis gitu. Bener nggak? Coba aja kalau gitu. Gitu loh Mas, gitu. Tetap Mas, ilmu-ilmu bisnis itu dipakai. Pada waktu kuliah itu juga diajarin kan ya, seperti etika bisnis Islam. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa keluarkan hartamu untuk anak yatim, fakir miskin, duafa, itu termasuk etika juga. Terus yang kedua, seperti kayak pelayanan itu kita tingkatkan. Selain pelayanan, strategi pemasarannya yang saya pakai itu ini dulu, jual keliling face to face ya. Saya juga pernah jualan keliling, tapi bukan saya sendiri sih. Ada, jadi keluarga gitu. Produknya itu lebih ditingkatkan aja sih menurut saya, karena kualitas itu jangan dirubah yang pertama Mas. Jadi kualitas itu harus tetap unggul, harus tetap premium, harus tetap baik dan konsisten. Jadi insya Allah nanti bakalan dicari orang terus. Kita juga pernah Mas, pada saat itu giling adonan, sekali giling langsung basi, akhirnya kita rugi 10 juta. Itu adonan sapi. Turun dari gilingan itu sudah basi, dan itu pun adonan sapi. Ya udahlah ya, namanya juga udah, mungkin ini udah takdir gitu aja. Dan pada saat itu belum ada penggilingan bakso, masih giling di tempat orang. Terus saya juga melakukan strategi pendekatan ke customer. Jadi seperti kayak orang makan, orang datang gitu ya, mau nyobain. Misal sudah makan, saya tanya pasti, apakah ada yang kurang gitu. Kalau pas saya yang jualin, kalau untuk karyawan kurang tahu juga sih saya. Kalau pas saya yang jualin, tapi sebenarnya karyawan pasti saya ajarin juga, tak suruh pendekatan dengan customer. Biar apa? Biar kita itu nggak terlalu jualan, jual beli udah kayak gitu, tapi masih ada nilai plusnya gitu. Warung bakso ini kan menurut saya sudah banyak yang tahu untuk yang di masuk kampung ini. Tapi untuk warga yang sekitaran Sampung sama Badekan aja. Terus ini produk saya ini kalau misal saya bawa keluar, insya Allah nanti bakalan laku ini, gitu kan ya. Terus karena saya beraninya itu, ini produk sudah enak, sudah terjamin dan sudah halal tentunya, karena saya sendiri yang bikin gitu. Terus saya coba ekspansi. Saya sudah harus keluar dari Sampung, coba buka di sana-sana gitu. Terus alhamdulillah ada saudara, bukan saudara sih, temen ya, kayak reseller kayak gitu. Tak suruh nyoba, ayo Mbak, buka bakso sendiri yang ada di Balong itu loh Mas. Aku belum berani Mbak, nggak apa-apa nanti tak backing, tak dampingi dari belakang, tak dorong gitu maksudnya. Terus akhirnya awal buka kemitraan di situ dari Balong. Saya coba terapkan yang di Balong itu sama seperti di sini, jual produknya juga sama, ukurannya sama, karena biar konsumen itu tahu kalau oh ternyata di sana itu ada bakso yang enak. Strateginya pun juga sama. Ayo kita kenalkan produk kita ini, seperti bikin event pernah juga ngadakan event. Jadi makan bakso hampir 1 kilo beratnya itu gratis kalau yang bisa menghabiskan. Tapi kalau misalnya nggak habis, tetap bayar sih Mas, tapi nggak kok saya itu memberatkan bayarnya itu banyak gitu, enggak sih, cuma 50.000 per porsi. Kalau pas nggak enaknya itu pada saat kuliah, terus ikut orang itu tadi, jadi waktunya itu kayak
harus serba set-set gitu loh. Karena dari sisi orang tua angkat itu tadi, karena juga agak tidak disetujui. Soalnya pernah berkata gini juga, kuliah S1 kok nimbangi adonan, arep dadi opo? Itu yang nggak enaknya sih Mas menurut saya. Ya enaknya itu saya bisa dapat penghasilan, terus saya kan orangnya suka ketemu sama orang lain kayak gitu, suka berinteraksi kayak gitu, terus bisa kenal dengan dosen-dosen kayak gitu. Terus ya senangnya bisa ada kesibukan terus. Saya kan orangnya nggak mau kalau misal cuma duduk diem gitu. Yang paling berkesan tempatnya nyaman, terus dosen-dosennya itu sangat mensupport gitu Mas. Dulu itu saya juga sempat downnya itu saya udah capek kayaknya. Terus tapi alhamdulillah ada dosen, pada saat itu dosen pendamping skripsi. Pak, ini skripsi saya selesai apa enggak ya Pak gitu. Terus ya harus selesai, saya capek Pak, nggak boleh, harus kuliah jalan, usaha juga jalan gitu. Terus akhirnya alhamdulillah orang-orang seperti dosen-dosen tersebut itu sangat merangkul. Beliau itu mensupport saya seperti WA, Mbak gimana hari ini, untuk skripsinya udah sampai mana. Dari dosen-dosen pun juga ada pengunjungan Mas. Pada saat itu bakso depan buka itu 2 hari setelah ujian skripsi. Setelah ujian selesai, di IAIN tuh nggak serta-merta langsung hubungan antara dosen sama mahasiswa itu selesai, itu nggak. Pada saat itu saya alhamdulillah selalu disupport sama dosen-dosen. Kamu gimana usahanya? Pasti ditanya, saya mau berkunjung ke rumahmu, Wi. Terus alhamdulillah beliau-beliau itu termasuk Pak Aji, Pak Faruk, dosen-dosen kewirausahaan seperti Bu Yulia, terus Pak Dekan pada saat itu beliau kesini, dia mensupport. Bahkan sampai saat ini pun saya juga masih ada transaksi dengan kampus. Jadi bakso saya itu dijual oleh kampus untuk mahasiswa, jadi dijual di kantin gitu. Buat teman-teman yang saat ini mungkin masih merintis usaha, semangat, karena memang kita itu nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Yang penting hari ini itu berusaha dulu, jangan patah semangat, terus lakukan. Nanti apabila ada masalah, jalani aja, pasti ada solusi, itu ketemu sendiri. Kalau itu saya, jadi tetap semangat, jangan lupa deket sama yang ngasih rezeki, dan jangan lupa berbagi, karena pada saat saya merintis itu saya memang benar-benar menghindari riba Mas ya, menghindari hutang bank. Karena saya takut yang saya lakukan itu sedekah. Insya Allah sedekah itu sangat menyuburkan. Saya Dwi, owner dari Bakso Mimi Ponorogo Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.